Dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 2 akan dijelaskan tentang penjualan barang dagang menggunakan aplikasi akuntansi yaitu Akurit. Sebagai tujuan pembelajaran pertemuan kelima, yaitu ada 2. Yang pertama untuk memahami transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menghasilkan laporan penjualan dari transaksi yang telah diinput. Langkah yang pertama, kalau untuk sudah pembuatan database, kita bisa membuka database perusahaan Dagang Jaya, yaitu untuk menggunakan icon yang kedua, yaitu icon buka data perusahaan. Jadi kalau yang icon pertama ini untuk pembuatan perusahaan baru, sedangkan yang sebelahnya untuk membuka data perusahaan. Silakan kalau sudah muncul dialog buka database, tentukan folder dan nama database-nya. Silakan bisa dicari menggunakan elipsis T3. Kalau sudah terisi Dagang Jaya, silakan bisa di OK. Nanti akan muncul supervisor, silakan tinggal diisi OK. Berkaitan dengan penjualan, ini kita harus memasukkan daftar pelanggan. Jadi kita harus input daftar pelanggan, yaitu dengan cara masuk menu daftar, pilih pelanggan. Silakan dimasukkan pelanggan toko maju dengan saldo 10 juta, silakan dimasukkan CV sukses selalu dengan saldo pelanggan 15 juta. Setelah memasukkan pelanggan, pada bagian yang kedua, ini kita memasukkan daftar salesman atau daftar penjual. Silakan bisa masuk menu daftar, terus pilih penjual. Silakan dimasukkan pada bagian nama depan, misalkan Alif, nama belakang Widodo, silakan dimasukkan jabatan sampai pada data email. Selanjutnya kita mencatat transaksi penjualan. Sama halnya pada pembelian, penjualan juga ada secara tunai, juga ada secara kredit. Kalau nanti untuk secara kredit, kita hanya perlu ngisi pada form penjualan saja. Tapi kalau untuk secara tunai, kita lanjutkan pada pengaturan form terima bayaran. Guna mencatat transaksi penjualan, silakan masuk modul penjualan, terus dipilih yang faktur penjualan. Kalau sudah dipilih faktur penjualan, silakan ditentukan untuk pelanggan pada sales invoice.
Misalkan kita pilih toko maju, terus silakan diisi PO nomornya, silakan diisi invoice nomor, silakan diisi invoice date. Berikutnya untuk ditentukan barang yang dijual. Dipilih barang yang dijual, misalkan barang elektronik, jumlahnya berapa, harga jual berapa, apakah ada diskon, amount otomatis terisi. Silakan diisi dengan barang-barang yang dijual. Terus otomatis nanti subtotalnya muncul. Kita tinggal menginformasikan pada bagian diskon. Bila tidak ada diskon, silakan diisi 0. Terus nanti akan muncul pada total invoice. Jadi untuk penjualan ini contohnya sebesar 3 juta rupiah. Kalau untuk penjualan secara kredit langsung saja simpan dan tutup. Atau kalau masih ada penjualan lain, misalkan ada penjualan kedua, silakan pakai simpan dan baru. Itu kalau secara kredit. Tapi kalau penjualan secara tunai, silakan dilanjutkan pada terima bayaran. Nanti kalau diterima bayaran, akan muncul seperti untuk pemilihan pada pembelian tadi. Nah, setelah diklik terima bayaran, muncul customer receipt. Ini sudah terisi toko maju. Silakan, ini sudah terisi pembeli penjualan kepada toko maju. Silakan diberikan centang pada tanda bayar. Ini defaultnya sudah otomatis sesuai dengan transaksi yang dikerjakan tadi. Silakan bisa dicek ke layar dulu, diklik ke layar, nanti akan muncul customer receipt seperti yang ada di gambar kedua ini. Nama perusahaan PT Dagang Jaya, terus penjualan diterima dari toko maju sebesar 3 juta rupiah. Silakan di oke. Terus selanjutnya silakan disimpan dan baru transaksi faktur penjualannya. Selanjutnya mencatat transaksi retur penjualan. Jadi sudah ada penjualan, tapi kalau misalkan ada yang retur penjualan, kita masuknya pada modul penjualan, terus pilihnya pada retur penjualan. Otomatis akan muncul dialog sales return. Silakan dipilih customernya. Jadi pelanggan siapa yang mengembalikan, misalkan CV Sukses Selalu, alamatnya dari customer yang sudah tercatat pada akurat, yaitu Jalan Diponegoro. Terus kita pilih untuk sales invoice nomornya. Selanjutnya kita tinggal memasukkan barang yang diretur. Misalkan barang elektronik jumlahnya 1, seharga 1 juta rupiah tanpa diskon. Terus bisa kita simpan dan baru. Otomatis untuk transaksi retur itu sudah tersimpan yang nanti akan menambah pada persediaan. Jadi kalau pada retur penjualan, ini kan perusahaan menerima barangnya kembali, berarti nanti untuk persediaan akan bertambah. Selanjutnya transaksi yang berkaitan dengan penjualan selain retur, ini ada terima pelunasan. Jadi kalau tadi ada penjualan secara kredit, langsung kita simpan dan tutup. Kalau ada transaksi untuk kredit, terus ada pelunasan,
kita masuknya pada modul penjualan, terus pilih yang penerimaan penjualan. Munculnya sama pada waktu terima pembayaran, yaitu muncul customer receipt. Kita tentukan untuk receipt formnya dari siapa. Berbeda kalau misalkan tadi pada awal penjualan secara tunai, otomatis terisi, tapi kalau terima pembayaran, ini kita harus milih dulu. Resipnya dari siapa, alamat otomatis muncul, silakan untuk diisi pada bagian form, terus kita isikan untuk barang-barang yang dilunasi, tinggal kita centang. Ini kebetulan untuk dilunasi pada hutang sebesar 1 juta rupiah. Ini pelunasan piutang 1 juta rupiah menerima dari CP Sukses Selalu, tinggal kita simpan dan tutup. Jadi pada transaksi terima pelunasan silakan masuk pada penjualan, terus pada penerimaan penjualan, tentukan pelanggannya siapa. Kalau sudah nanti ini akan muncul sendiri, kita hanya menentukan pada validasi untuk pada bagian bayar. Kalau sudah benar, kita tinggal simpan dan tutup. Nah, kalau untuk tadi dicetak ke layar, dari customer receipt-nya itu akan tampil seperti pada gambar sekarang. Informasi di atas itu ada nama perusahaan PT Dagang Jaya, diterima dari CV Sukses Selalu, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jadi piutangnya ada 2 juta, tetapi baru dilunasi 1 juta rupiah. Untuk melihat laporan penjualan dan laporan persediaan, kita masuk menu laporan, kita pilih untuk yang daftar laporan, terus kita pilih untuk yang laporan penjualan. Disediakan secara rinci detail laporan mulai dari penjualan per pelanggan, rincian penjualan per pelanggan, dan seterusnya sampai di bawah tinggal kita pilih detail laporan yang diperlukan. Terus kalau kita memerlukan untuk laporan piutang dan pelanggan, kita tinggal pilih akun piutang dan pelanggan. Kalau kaitannya dengan pembelian, berarti kita gunakan laporan pembelian, terus ada laporan hutang dan pemasok. Nah ini kalau kita pilih tadi pada detail laporannya berupa rincian penjualan per barang, hasilnya akan muncul seperti yang tampak di layar. Ini ada PT Dagang Jaya, nama laporannya rincian penjualan per barang yang dilaporkan antara 1 Maret 2025 sampai 16 September 2025, bahwa ada penjualan barang elektronik pada tanggal 11 misalkan dengan nomor faktur 1003 dijual 3 juta. Pada tanggal 17 Maret nomor fakturnya 1004 menjual sebanyak 2, jumlahnya 2 juta. Terus pada tanggal 18 Maret ini ada retur sebanyak 1. Ini karena retur berarti untuk laporannya yaitu berupa min. Ini nominalnya 1 juta rupiah. Sehingga untuk yang semula penjualannya 3 tambah 2 ada 5 juta.
dikurangi dengan 1 juta hasil dari retur, sehingga untuk penjualan per barang ada 4 juta rupiah. Nanti kalau banyak barang berarti akan terus ke bawah. Selanjutnya untuk melihat rincian valuasi persediaan kaitannya dengan penjualan. Kita pilih kategori laporannya persediaan, kita pilih untuk yang ringkasan valuasi persediaan, kita atur untuk awal dan akhir laporan. Misalkan awalnya 1 Maret 2025, atur terakhir laporan 16 September 2025. Ini contohnya nomor barang A, barang elektronik, saldo awalnya 100, nilainya 10 juta rupiah. Pada tanggal 5 ada faktur dari hasil pembelian sebanyak 5, masing-masing 1.200.000. Nilai masuknya berarti ada 6 juta. Nilai akhirnya sekarang menjadi 16 juta. Pada tanggal 11 Maret ada faktur penjualan sebesar 1. Ini jumlahnya keluar 1 sebesar 152.380,95, sehingga persediaan sekarang ada 15.847.619,05. Ini karena penjualan berarti akan mengurangi nilai akhir persediaan. Terus ada tanggal 17 faktur penjualan lagi, berarti nilai akhir persediaan juga akan berkurang sejumlah barang yang dijual. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret ini ada retur penjualan sebesar 152,38095. Karena retur berarti akan mengurangi, sehingga untuk nilai akhir dari persediaan itu akan berkurang. Cara teoritis untuk penjualan barang dagang dengan akurat. Kalau untuk dipraktekkan di dalam aplikasi akuntansi akurat, ini kita tinggal masuk pada bagian penjualan. Jadi untuk menggunakan akurat itu kan sangat mudah sekali. Sudah diberikan langkah awal, kita tinggal nanti buat perusahaan baru atau kita membuka perusahaan yang telah dibuat. Terus kita tinggal masuk pada bagian persiapan info perusahaan. Silakan diatur umum, periode, akuntansi, dan pajak. Silakan tadi untuk masuk pada buku besar untuk membuat daftar akun. Silakan untuk masuk pada daftar, dibuat untuk pelanggan. Silakan membuat untuk pemasok. Silakan membuat untuk penjual. Terus untuk melaksanakan jurnal umum, ini sudah ada pada buku besar penjurnalan bukti jurnal umum. Kalau untuk perusahaan dagang, berarti kita untuk memerlukan persediaan barang dan jasa. Setelah dimasukkan, jangan lupa untuk diatur default akun-akunnya. Terus untuk diatur juga saldo-saldo awalnya. Terus kaitannya dengan daftar, kalau untuk pembelian berarti ada pemasok. Itu barang dagang dibeli dari pemasok siapa, itu harus di-input lebih dulu. Kalau untuk penjualan kaitannya dengan pelanggan, jadi dijual kepada pelanggan siapa, dalam perusahaan dagang tersebut yang menjual siapa. Ini kalau untuk pembuatan yang
penjual, silakan pakai baru, silakan untuk diatur. Ini untuk mengenai contoh penjual ada dua, ada Alif, ada Andri. Terus kalau sudah disiapkan seperti tadi untuk pembelian barang, jadi kita akan mau menjual barang, kegiatan utama pada perusahaan dagang kan pertama kita harus membeli dulu. Untuk membeli kita masuk pada pembelian, silakan pakai faktur pembelian. Atur pada vendor, silakan diatur pada invoice-nya. Terus kita lanjut pada bagian item, barang-barang yang mau dibeli. Silakan nanti untuk diatur barang-barang yang dibeli. Tadi saya demokan tidak diisi, itu kan tidak bisa karena harus diisi untuk nomor invoice urutannya seperti itu. Baru kita bisa masuk pada barang-barang yang mau dibeli. Kita tentukan untuk jumlahnya, kita tentukan harganya, kita tentukan untuk diskon dan seterusnya. Barang lebih dari satu kita enter saja masuk bagian yang kedua. Silakan untuk diatur dengan cara yang sama sampai untuk barang yang dibeli itu masuk. Kalau secara tunai silakan untuk masuk pada bagian pelunasan. Nanti kalau untuk yang bagian kredit, silakan untuk langsung pada simpan dan baru. Lanjut kalau untuk bagian penjualan, kalau misalkan retur ya tadi tinggal pilih yang retur. Kalau misalkan untuk ini retur tinggal dipilih. Nanti di retur bagian apa, deskripsinya kita pilih. Barangnya apa tinggal diatur, jumlahnya berapa, nanti tinggal di oke, simpan dan tutup. Kalau menerima, kalau untuk melunasi pembelian, berarti pembayaran pembelian. Nanti untuk formnya sama halnya pada waktu membeli barang pada faktur, kita untuk pada pembayaran. Sekarang kita masuk pada bagian penjualan. Penjualan tinggal kita pilih untuk yang faktur penjualan. Pertama kita atur pada bagian pelanggan, dijual pada siapa. Setelah kita pilih cyber furniture, ini tentunya kita harus sudah masukkan dulu pada bagian daftar pelanggan. Ini data-datanya sudah muncul, silakan PO-nya diisi. Terus salesman-nya siapa, silakan dipilih. Terus masuk pada bagian barang yang dijual. Silakan nanti untuk dipilih barang-barang yang dijual ataupun jasa yang dijual. Silakan diatur jumlahnya berapa. Terus untuk harga per unitnya berapa, diskonnya berapa, misalkan ada diskon tinggal diketikkan. Kalau untuk barang lebih dari satu, ini penjualannya silakan dilanjutkan untuk masuk ke berikutnya. Terus nanti kalau secara kredit silakan masuk pada simpan dan baru. Kalau tunai silakan masuk pada terima bayaran. Nanti bisa ditampilkan untuk terima bayarannya di layar, silakan. Ini ada ke layar. Silakan nanti untuk misalkan sudah benar, kembali kepada penerimaan, silakan disimpan dan tutup.
Jangan lupa nanti pada bagian faktur juga disimpan dan tutup. Ini kalau sudah diterima dari hasil penjualan pembayaran, ada informasi pahit sudah terbayar. Ini untuk fakturnya, juga untuk informasi pahit sudah terbayar. Itu untuk bagian penjualan. Silakan nanti untuk diatur pada bagian barang-barang penjualan. Ini nanti juga ada validasi-validasi sesuai pada pengaturan masing-masing item. Selanjutnya setelah penjualan, misalkan ada retur, tinggal diklik pada bagian retur. Muncul syarat return, silakan dipilih siapa untuk yang mengembalikan. Terus diatur nomor fiskalnya, siapa untuk yang menjual. Deskripsinya silahkan diisi. Terus sales invoice-nya yang tanggal berapa silahkan diisi. Terus nanti ada barang yang dikembalikan itu apa. Ini sesuai dengan barang-barang yang diretur. Silakan nanti untuk diisi. Unit price-nya berapa sampai pada barang yang keseluruhan untuk dikembalikan. Kalau sudah silakan untuk disimpan dan baru. Ini kita enter, otomatis nanti subtotalnya muncul. Kalau perlu diskon ya tinggal diisikan. Nanti untuk penjualnya siapa tinggal diisi. Kalau diskonnya silakan diisi dengan retur pengembalian alis kantor misalkan. Kalau sudah semua diisi, kita perhatikan subtotalnya juga sudah benar, semua terisi, kita bisa cetak ke layar dulu sama yang tadi. Terus nanti kalau sudah yakin bisa kita kembali ke retur penjualan, simpan dan tutup. Kalau untuk penerimaan penjualan, berarti masuk pada penerimaan penjualan. Jadi kalau misalkan tadi ada penjualan kredit baru dibayar sebagian atau kredit semua, untuk pelunasan kita masuk tadi pada bagian penerimaan penjualan, kita pilih diterima dari siapa. Ini untuk nantinya akan langsung muncul keseluruhan hasil-hasil penjualan kepada suatu pelanggan. Tinggal kita centang pada bagian P, itu untuk yang melaksanakan pembayaran. Sama kita bisa cetak ke layar. Jadi yang dibayar itu dicetak ke layar. Ini nanti untuk diatur dulu, totalnya belum didistribusi. Nanti ditulis di sini pada bagian disebut amount. Nanti kalau sudah silakan untuk dicetak ke layar. Jadi untuk kesemuanya di dalam pengoperasian akurat, ini jangan lupa untuk diadakan kalkulasi amount-nya supaya terisi. Nanti kita bisa melanjutkan untuk perintah yang lain, misalkan untuk dilihat ke layar. Baik pada persediaan pembelian ataupun pada penjualan, pada retur atau terima pembayaran, silakan untuk di amount, diklik. Nanti kita bisa melanjutkan ke langkah selengkapnya pada akurat. Sama kita tinggal periksa berapa untuk yang dikembalikan. Kalau sudah betul, kita tinggal simpan dan tutup. Untuk melihat laporan, kita gunakan laporan daftar laporan. Terus untuk kita tinggal milih pada bagian kategori. Kalau tadi untuk kategorinya kita gunakan rincian penjualan per barang. Tinggal kita pilih aja. Kita double klik. Terus kita atur di sini. Mulai penjualan tanggal berapa sampai akhir berapa yang mau dilihat. Tinggal kita oke.
Nanti kalau ada data penjualan ya otomatis akan muncul, akan tampil pada akurat. Terus kalau mengenai persediaan silakan masuk pada persediaan, pilih untuk yang rincian valuasi persediaan. Silakan diatur yang mau ditampilkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Yang perlu kita perhatikan filter barang jangan nihil. Kalau nihil nanti tidak ada yang ditampilkan. Kita tampilkan apakah per barang atau kita tampilkan semua. Jangan sampai nihil, jangan langsung di oke. Jadi kita perlu ngatur tanggal, kita filter barang, kita oke. Nah, ini akan tampil untuk ringkasan dari valuasi persediaan. Jadi ada masuk berarti menambah, kalau dijual berarti akan mengurangi persediaan. Ini dari tahun misalkan 2000 sampai 2005, kita bisa ngatur harian dan seterusnya karena ada fasilitas untuk diatur per tanggalnya. Disimpulkan bahwa pertemuan yang kelima pada mata kuliah lab akuntansi keuangan yaitu bahwa pencatatan penjualan yang tepat itu akan dapat membantu penyusunan laporan keuangan yang tentunya akan akurat serta mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Demikian untuk materi pertemuan yang kelima dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 2. Tadi sudah dijelaskan secara teoritis ataupun secara praktek juga tentang penjualan barang dagang dengan akurat. Harapannya semua yang dijelaskan semua dosen itu mudah dimengerti, mudah dipahami, memiliki manfaat. Kalau ada kekurangan bentuk apapun, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua untuk dosen pendamping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kenny. Terima kasih Bu semua.